lu nggak ngalamin berkirim surat berarti. Enggak lagi. Sumpah bener. Aku dulu tuh SD kayaknya pernah Berarti berkirim surat tuh cuma sebagai dongeng gitu kan? Iya, Gitu sebagai dongeng, nah kayak cuman praktek pembelajaran aja gitu. Dulu tuh di zaman Mas B parenting VOC gitu ya. Kok enggak VOC juga dong. Emang lu tahu VOC apa? Enggak, sekarang kan bahasanya gitu gak sih? Bahasanya kayak Gue tahun 2000 itu udah kuliah. aku baru lahir. Aku baru lahir tahun 2000. Iya, bener kan? Oh my Gue God. tahun 2000 tuh baru kuliah. Halo, gue Mbak, si milenial, Halo, gue Elva, si Gen Z. si paling Gen Z. Enggak. Yuk meeting. Ini revisi ya. Noted, brief lo mana? Makasih apa ya? Pak, Hmm, Jumat nih, Pak. kenapa tuh kalau Jumat tuh? Nah, nongkrong gitu. Enggak, lebih ke enggak ada teman. Ada temen, kok curhat Enggak ada sih, yang Mbak? ngajak saya nongkrong. Oh, nggak ada yang ngajak nongkrong. Ini enggak ada yang ngajak nongkrong. Nggak ada temen atau gimana sih, Pak? Nggak ada teman itu betul. Ada tapi nggak banyak. Bukan nggak ada temen dong, mungkin nggak banyak. Gitu. Iya, nggak banyak. Terus kayak ya udah, aku lebih prefer kalau misalkan capek abis kerja ya istirahat aja di kosan. Kan ada tuh orang yang kalau misalkan abis kerja, pengennya happy ketemu orang nongkrong party Nah, gitu. iya. Kalau- Ya nggak selalu party juga dong. Ya kan sekarang gitu nggak sih? Enggak Enggak ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Oke. tahu kayaknya. Terus Iya, kalau aku sih prefernya tidur aja atau paling nggak nonton gitu. Tapi ya udah di kosan aja yang nggak ketemu orang-orang lagi karena udah seharian ketemu sama orang. Terus kan aku juga emang orangnya tuh introvert gitu loh. Menurut aku tuh kan sebenarnya introvert tuh gimana kita nge-recharge energi aja kan. Ada orang yang kalau misalkan capek udah pusing banget pengen ketemu banyak orang. Kalau introvert tuh kan dia lebih rechargingnya kan kalau dia sendiri nggak ketemu banyak orang, kayak menyendiri bertapa gitu. apa mungkin itu karakter kalian ya? Nggak tahu, ini kan kita agak beda jauh ya gapnya ya. Agak ya? Agak jauh atau nggak tahu atau jauh banget Agak ya? atau jauh banget ya? Jauh banget kayaknya. Iya kan? Atau mungkin beda kebiasaan mungkin kalian. Oke, gue di generasi milenial. Milenial nih. Milenial tuh berarti gue tahun 2000 itu udah kuliah. Aku baru lahir. Aku baru lahir tahun 2000. Iya, bener kan? Oh my God. Gue tahun 2000 tuh baru kuliah. Lu memandang kita ini generasi milenial gimana sih? Selain tua ya, selain tua ya. Oh nggak boleh ya? Jawaban tua itu nggak boleh ya? Gak apa-apa, tapi udah gue duluin selain tua ya. Selain tua, kayak mereka kayak nggak punya capek ya? Gak punya capek. Ya kayaknya Terus? kayak nggak punya capek gitu. Kalau udah kerja mulu. Gitu. Sebagai kaum Gen Z kan, udah maksudnya kalau kerja, kalau waktunya pulang. Terstruktur banget gitu ya. Kalau udah pulang, aku udah nggak mau diganggu kerjaan lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau gue tuh ngeliat Gen Z ya. Kalau gue tuh ngeliatnya, oke, di samping tadi kalian harus on schedule dan terplanning banget. Ya, Itu juga ngelihatnya tuh ada satu sih yang menurut gue cukup bagus, yaitu awareness ya. Supaya gue nanti nggak lebih sakit, kayaknya gue harus istirahat dulu sejenak. Nah, Betul. kayak gitu tuh. Sepengalaman dan sepenglihatan aku ya, aku dan kaum-kaumku ini. Kaum-kaum. Yes. Dan aku dan kaum-kaumku ini tuh kayak kita tuh berusaha, bener sih, sebenarnya nggak yang planning banget, tapi bener sih kayak lebih aware. Jadi kalau misalkan tahu, kita punya targetnya ini nih gitu. Jadi di mapping gitu loh, kayak biar tetap ada waktu buat jedanya dulu gitu. Nah kalau misalkan milenial tuh kayaknya bener-bener maunya tuh ini ya Mas Bek, kayak resultnya tuh bener-bener ada dulu gitu. Yang kalau gue pasti gitu, jadi kayak gue try hard dulu deh. Gue tahu nih gue agak flu, tapi paling enggak gue ngerjain sesuatu, paling enggak dari 3 yang dimauin 1 gue munculin dulu, kayak gitu. Tapi Biasanya agak menyiksa ya, udah sakit tapi sebenarnya masih. bukan menyiksa di kita itu. Nah ini mungkin lebih ke
tempaan ya, bisa tempaan bahasa. Ditempa. Cara kita tumbuh kayaknya. Cara kita tumbuh. Jadi yang namanya guru untuk mendidik kita cukup keras juga. Nah sekarang Dipecut. kan bukan dipecut gitu, tapi ada hal-hal yang memang diperlukan untuk murid itu lebih apa ya, melihat guru juga lebih takut dan lebih patuh gitu loh. Walaupun mungkin persepsinya beda sih. Tapi kalau sekarang kan dikit-dikit jadiin kasus gitu kan. Kalau cara mendidik guru gitu, kalau aku dulu enggak juga sih. Itu jadi dari faktor ini ya, pengajaran pas Cara zaman. tumbuh kayaknya, cara tumbuh. kita bertumbuh itu sih. Berarti parenting. Bisa parenting dan sekitarnya ya, bisa aja Oke, gitu. jadi dulu tuh di zaman Mas B parentingnya parenting VOC gitu ya? Kok enggak VOC juga dong. Emang lu tahu VOC apa? Enggak, sekarang kan bahasnya gitu gak sih? Bahasanya kayak apa namanya, parenting VOC sama gentle parenting, Oh, nggak gitu tahu. kan? Ya kalau dulu tuh gue dibesarkan dengan kepatuhan ya, level kepatuhan. Anak tuh harus patuh sama orang tua. Gitu. Oke. Anak ketika belajar di sekolah harus patuh sama guru. Gitu. Jadi kayak guru nyubit nih. Karena kalau guru nyubit nih, kalau di zaman tuh pasti aku yang nakal. That's why sampai dia kesel dicubit. Gitu kan. Pulang nih, aku ngadu. Bapak, ibu gitu. Gua habis cubit guru tuh. Pasti kita dikasih ekstra. Dijewer, lu kenapa gua guru sampai nyubit? Nah gitu. Ketika guru itu udah sampai nyubit, berarti udah kebangetan gitu. Bahkan ditambahin, dijewer. Kok bisa guru sampai nyubit? Kenapa gitu? Oh. Kalau misalkan aku tuh ngelihatnya, kalau aku dulu tuh pasti ditanya dulu gitu loh. Maksudnya ditanya dulu tapi gak langsung nyalahin ke akunya gitu. Jadi kayak pasti di Ada. kayak ngobrol dulu. Ada gitu. perbedaannya, Mam. Jadi kalau dulu tuh udah pasti ngejudge dulu. Tapi kita kalau berontak ya mereka mendengarkan gitu kan. Tapi harus berontak dulu. Harus berontak dulu. Karena kadang-kadang stigma mereka udah gitu loh. Oh, ya. Kayak Jadi kayak gitu. nggak negotiable gitu ya. Negotiable-nya itu emang sempit kalau zaman aku dulu itu sih. mungkin Sempit kayaknya banget perbedaannya. negotiable-nya. Kalau kami para Z, itu tadi kayak kita tuh dikasih kesempatan gitu loh buat nego dulu gitu. Kayak apapun tuh pasti kita obrolin dulu gitu. Jadi kalau misalkan kayak di rumah gitu ya, kalau parentingnya dari orang tua aku tuh kalau misalkan aku buat salah, diajak ngobrol dulu. Walaupun gitu, udah jelas kayak, misalnya tiba-tiba memang udah jelas kamu salah nih. iya Pun pasti kayak nanti gitu, ditanya kenapa bisa kayak gitu, tapi nggak langsung ngejudge gitu loh. Oh berarti kamu ini ya gitu. Ini kalau misalkan parenting di aku ya gitu. Jadi kayak aku tuh dikasih ruang gitu loh buat ngomong sebenarnya tadi kenapa sih gitu. Kenapa sih aku ngelakuin ini gitu. Aku tuh ngelakuin ini karena ini loh Bun gitu. Kalau aku tuh biasanya gitu. Jadi akhirnya orang tua aku juga oh gitu. Jadi kayak saling coba mengerti gitu, nggak yang langsung ngejudge langsung kayak oh itu pasti kamu ini ya gitu. Ya punishment ada, hukuman tuh ada, tapi pasti itu tadi kayak dikasih waktu buat aku ngejelasin dulu kalau emang ternyata alasan aku tuh gak cukup rasional buat mereka kayak oh gak bisa, kamu tetap salah gitu. Ya udah nanti berarti ada hukumannya gitu. Tapi gak langsungnya kayak dijewer dulu baru kita tar dulu gitu nggak sih. Nah, kira-kira ngefek gak sih? Kayak tadi lu bercerita tentang karakter gitu. Setelah itu kita tahu cara kita tumbuh gimana. Ngefek gak? Kalau misalkan dibawa ke sekarang nih ke dunia kayak dunia kerja gitu-gitu tuh, kalau misalkan ada apa-apa, aku tuh jadi berani menyuarakan gitu loh kayak aku tuh soalnya ngelakuin ini karena aku ngerasa ini nih alasannya gitu. Kira-kira gimana ya gitu. Kayaknya kalau Gerasi sama Mas B tuh maunya ini harus ini gitu nggak sih? Emang kita kadang-kadang memang harus mengusahakan dulu supaya result yang dimau, kayak misalkan pokoknya ini yang dimau ini nih ya gitu kan. Tapi kalaupun ukuran di awal itu kita tidak bisa, itu pasti kita juga ngomong dulu. Tapi kalau kita udah pikir masih bisa diusahakan nih, ya kita coba dulu sih. Secara rasionalnya gitu. Jadi ya berarti more or less apa itu cara kita tumbuh itu akhirnya ngebentuk kita kan. Iya sih, pasti sih. Terlihat ya perbedaannya juga sekarang ya. Apa tuh?
Kayak kalau Mas B kerja, kalau aku kan enggak. Kalau kerja capek aku pulang. Sama, aku juga kerja capek nongkrong. Kira-kira dari tadi nih, plus minusnya menurut lo apa sih? Melihat dari cerita Mas B tadi, kayaknya karena dia dari kecil itu tuh parentingnya dia kayak negotiable-nya sempit tuh, jadi ya kalau sama milenial tuh pasti mereka tuh akan susah buat dinego gitu loh. Masa sih? Iya kan tadi bilang iya. negosiasinya Kan ini Oke. kan sempit gitu kan, jadi aku Susah ngebayanginnya buat mereka dinego. kayak pasti susah gitu loh untuk dinego gitu. Tapi sebenarnya dari generasi milenial itu tuh dia kelebihannya tuh dia lebih adaptable nggak sih kalau generasi Adaptable. milenial tuh, karena dia kayak udah Adaptable. mengalami banyak zaman gitu ya. Sama. Ya nggak, karena kita nggak biasa susah ya kayaknya. Kalau Gen Z tuh kayaknya karena kita udah lahir di zaman yang Penuh kemudahan. iya penuh kemudahan, jadi ya kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah gitu loh. Gitu Oke. kalau Iya, Gen Z menurutku dia juga nggak? gitu sih. Kalau ngomongin adaptable-nya tadi ya, kalau Elva ngomongin adaptasi gitu, Gen Z itu sebenarnya juga cukup cepat mengenal teknologi gitu loh. Karena zaman kita dulu teknologinya nggak ada. Bilang 2000 lahir, berarti kan dulu remaja udah everything ada. Iya Iya kan ya? benar. Lu nggak ngalamin berkirim surat berarti. Enggak lagi. Sumpah bener. Aku dulu tuh SD kayaknya pernah Berarti berkirim surat tuh cuma sebagai dongeng gitu. iya sebagai dongeng, dan kayak cuman praktek pembelajaran aja gitu, kayak perkenalan, oh kita tuh ada loh ini apa namanya Pos Indonesia gitu, ini kalau kirim surat tuh pakai ini. Itu kayak SD atau TK ya, jadi kayak cuman untuk pengalaman aja gitu. Tapi belum pernah bener-bener ngelakuin. belum pernah ngelakuin ya. Kenapa orang aku lahir udah ada bisa SMS? Relate memang, Iya karena kan? kan kayak kita dulu ya, kita bener-bener kita nggak ada fasilitas saat itu ya. Teknologi masih peralihan banget gitu loh. Wow. Ya, itu sih aku menemukan lagi sebuah perbedaan kita. Kayak lebih generasi Mas B tuh lebih sabar. Kalau Sabar kita- ngadepin kalian. maafkan kami. Sabarnya itu ngadepin kalian. Maafin. Nah, kan bener kan? Sabar ngadepin kalian. Ada anggapan bahwa milenial lebih tangguh dari Gen Z, lu approve? Iya, approve sih. Soalnya itu tadi kan aku bilang mereka tuh lebih sabar, sedangkan kita Gen Z tuh sabarnya setipis tisu gitu loh. Kayak jadi apa-apa tuh maunya ya bukan maunya sih, karena udah terbiasa mudah, jadi kayak ya kenapa kalau ada yang mudah kenapa harus cari yang sulit. Kalau misalkan tiba-tiba dihadapkan sebuah kesulitan Problem. gitu kayak sebuah problem gitu tuh, aku nggak tahu aku aja atau kebanyakan orang, tapi aku ngerasa kayak kita tuh jadi kayak mudah cemas gitu loh. Cepat ngeluh. Iya, ngeluh sih enggak sebenarnya. Wah, yakin. Yakin ngeluh enggak? Ngeluh iya. Ngeluh iya, tapi maksudnya kayak nggak langsung ngeluh, cuman kayak aduh bisa nggak ya gitu, kayak bisa nggak ya kayak gitu kalau Mas B kan kayak nggak, ini kalau misalkan dicoba nih pasti ada ini nih, bisa nih kayak gitu, udah kayak lebih optimis gitu loh. Kalau kita tuh karena cemas, overthinking. Iya kayak Oh iya kayaknya Iya kan? kalian terlalu banyak mikir Iya yang nggak sih? berlebihan. Kayak besok ada Godzilla datang kayak gitu. enggak sih kalau segitunya, cuman kayak lebih ke Enggak, kayaknya kayak brainstorm tuh jadi kayak kekhawatiran itu lebih itu kan lebih gitu karena loh. cemas, karena gampang cemas tuh kayak takut gini gimana ya kalau nanti gini gimana ya gitu, jadi kayak overthinking gitu. Jadi kalian terlalu banyak overthinking. Iya lagi kalau aku kayak overthinking gitu. Tapi gimana sih Mas B kerja sama kaum overthinking kalian. ini? Iya gimana menurut Mas B kerja sama Jujur ya, awal susah gua adaptasi dengan kalian tuh ya. Kenapa Jujur tuh? awal tuh susah. Terlalu banyak excuse yang gua harus pahami. Oh oke. Terlalu banyak gue dikasih beberapa batasan yang harus gue pikirin. Padahal menurut gue, kayaknya energi kita sama deh untuk ngelakuin hal ini itu. Kayaknya energinya sama, toolsnya juga sama gitu loh. Jadi gue harus adaptasi, dan untuk itu tuh emang gue akuin susah beradaptasinya. Tapi try hard ya, gue try hard. Kayak gitu sih, kayak maksudnya kita bikin banyak
apa namanya kayak requirement itu karena Iya memang. Iya kan? Kalian tuh seolah-olah ngasih pokoknya gini loh ya Mas. Gue bisa kerja asal nggak ini. Entar dulu terus gimana kita kerjanya? Kan gitu kan? Kan gitu kan? iya sih. Padahal kalian tuh ternyata cepat untuk memahami A, B, C perkembangan Iya. teknologi cepat banget. Iya itu betul. Cepat banget gunain fasilitas A, B, C-nya. Harusnya tuh lebih menunjang kinerja kalian harusnya dengan energi yang sama ya. Kenapa jadi kayak aku yang introspeksi gitu ya? Jadinya. Terus kenapa nggak mau gitu? Ya bisa-bisa aja. Oh, terus kenapa? Ya Nggak bisa-bisa. mau? Ya kenapa harus nambah tryhard kalau misalkan ada jalan pintas gitu loh Mas B. Itu aja sih. Enggak, kalau ini bukan jalan pintas sih. Ini lebih ke ya udah batasannya gini. Udah, gue udah nggak mau kerja. Batasan gue udah habis kerja. Karena kita maunya work life balance gitu kan. Bukan yang kita jadi malas-malasan enggak ya. Jadi jatuhnya kayak kita nggak mau Enggak try sih. hard sih. Enggak kan Nggak ya? semua. Nggak semua. Iya. Itu betul itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing kan. Iya. Bukannya kita nggak mau bekerja sampai kayak yang apa namanya try hard yang Mas B bilang tadi enggak. Ya kita mau try hard tapi kalau misalkan kita tuh lebih ke berusaha buat memaksimalkan waktu yang kita punya di jam kerja ya udah dimaksimalin di situ. Kalau udah ya udah habis itu aku nggak mau lagi. Iya sama sih sebenarnya kayak tadi bilang work life balance tuh Iya. bukannya di milenial nggak ada work life balance ya. Tapi memang cara memandangnya beda. Gitu. Cara Misalkan manage-nya kali ya. memandang dan manage-nya memang beda. Iya. Kayak misalkan kita nge-manage-nya supaya balance-nya tuh lebih enak di ending-nya, kita gebres di awal, setelah itu ya udah santai di ending kayak gitu. Iya. Jadi sama dengan work life balance, tepuan memang mungkin cara pandangnya beda juga, tapi tetap ada sih balancing di work life itu tetap ada. Jadi menurut lo gimana tips and triknya kerja dengan milenial nih buat para Gen Z? Kalau ketemu milenial itu gimana? Ngambil jalan tengah deh paling nggak. Jalan tengah gimana? Ya kalau misalkan tipsnya sama Gen Z kayak sabar aja dengan requirement dia yang banyak gitu ya. Tapi kayak pasti akan terselesaikan gitu. Tenang aja, pasti akan terselesaikan. Dari yang Elva juga tahu para Gen Z itu gimana? Jadi ada nggak tipsnya kalau akhirnya para Gen Z ketemu dengan milenial? Kayaknya kalian mending gini deh. Nah, itu Aduh bingung lagi Mas B, mending Mas B yang jawab. Gimana cara tips kita menghadapi kaum Mas B? ya mencoba untuk try hard, try more gitu ya mungkin ya. Setiap ada apapun berhubungan dengan pekerjaan, Gen Z pasti punya 100 atau 1000 pertanyaan untuk mempertanyakan sesuatu itu. Nah, mungkin coba diperkecil list pertanyaannya. lebih dibesarkan energi untuk mencobanya gitu loh. Yang mungkin yang sering gue alami juga bahwa mencoba untuk lapisan-lapisan bertanya coba dipersempit. Setelah itu try more gitu. Inisiatif kayaknya penting juga loh, menginisiatif sesuatu. Karena overthink ya jangan takut salah. Kayak kurang-kurangin overthinking Tapi kali lu ya. masih Ya pasti ada nggak sih kalau takut salah? Pasti ada. tapi pernah nggak mencoba kesalahan? Tapi Seolah-olah besok kiamat. enggak juga sih. Tapi kan kalau Gen Z, kalau kita tuh kan misalkan pusing, overthinking gitu kan healing gitu ya. Kalau Iya gitu bener, mereka tuh healing. sering-sering dikit-dikit healing. Iya, dikit-dikit healing. Glorifikasi untuk healing itu dari Gen Z memang. Ya, iya Mas, makanya jangan kerja mulu, sesekali tuh healing. Kita kerja mulu supaya healingnya tuh levelnya lebih healing. Yang bener, kayak Ya, lebih kayak misalkan gue next year mau memang gue pengen lihat aurora di Iceland gitu kan. Sama kan, ya, healing. sama sih. Iya benar sih. Healing Gitu. gitu. Kan. Terus kalau itu kan rencananya Ya, gitu kan, rencana. rencananya biar healingnya ini. Rencana. Tapi kalau lagi pusing ngapain Mas Mbak duduk di kursi Indomaret? Gitu nggak sih kalau milenial? Kalau kita kan healing ya. Kalau generasi Mas Mbak, ya nggak? Kayaknya ada benernya juga. Psikolog mahal cuy. Mahal, Jadi cuy. duduk aja di kursi Indomaret. Itu pesan dari milenial. Gitu kan? Ya kalau lu healing susah, mahal, sorry ke psikolog mahal, ya udah lu ke kursi Indomaret aja. Aduh, baiklah.